ろしくね。Yokoso, balik lagi di podcast Teman Wibu. Tempatnya para wibu berkumpul, bertukar pikiran, dan membahas seputar dunia perwibuan. Oke guys, balik lagi di channel kita. Dan hari ini kita bakal ngebahas top 3 anime musim ini yang lagi hype-hype-nya dan juga sudah menuju ending. Kali ini kita bakal ngebahas 3 anime musim ini dengan pribadi kita masing-masing dan tanggapan kita masing-masing. Jadi jadi bisa gue mulai. Dan malam hari ini kita hanya berenam dan kebetulan satunya mungkin berhalangan. Jadi gue bisa sebutin membernya satu-satu ya, dari mulai Ake alias Alif, gue alias Angga, halo, Pendragon alias Iki, Rian, emang Rian sih namanya. Iya emang Rian. Mau diapain lagi? Udah Rian. Udah nggak usah susah-susah. Rin mungkin aka Iding ya. Iding lah, udahlah. And last one Zepteru alias Heru. Yo, domo. Oke, karena udah nyebutan member juga, gimana kalau kita mulai aja? Udah pada gak sabar kan nih? Enggak. Sebelum Enggak. gue tambahin, ini kita mau bahas top 3 anime spring menurut kami ya, menurut masing-masing ya. Yang menurut kami ini rekomendasi lah buat kalian tonton. Iya. Jadi iya, kalau kita beda-beda, jadi maaf aja ya. Soalnya selera kita pasti beda. Ya kalaupun sama ya, juga, disclaimer dulu. juga Mungkin. ya mohon dimaklumi. Iya benar. Ya disclaimer dulu sebelum kita masuk ke topik. Sebelum kita masuk ke topik, kita disclaimer dulu. Ini menurut pendapat kita masing-masing, dan di sini juga kita nggak ngebandingin mana yang bagus, mana yang jelek, semua all in karena di sini kita bahas rame-rame untuk senang-senang juga sambil sharing and caring. So jadi kita mulai aja untuk podcast kita hari ini. 3 top anime musim ini. Jadi bisa gue serahin dulu dari mulai yang paling atas ya, karena dari sini yang mulai paling atas itu Ake, jadi bisa gue serahin waktunya untuk dijelasin. Ake alias Alif, gue persilahkan waktunya untuk lo. Oke, buat anime musim ini gue sebenarnya tim ongoing ya. Ya, jadinya belum tahu. Tim ongoing, maksudnya tim batch. Yang tunggu kelar gitu. Kita disclaimer dulu. Kita nih record tanggal 21 ya. Jadi sebagian ada yang belum tamat ya. Iya. Maksudnya gitu. Jadi ada yang udah tamat, ada yang belum ya guys ya. Nah, tapi buat yang gue lisin pengen gue batch tuh, pengen gue nonton udah ada. Yang pertama itu Spy X Family tentu saja. Kan itu lagi naik-naiknya itu kan. Di mana? Iya, benar. Ya. Yang kedua Kaguya Love is War. Season yang ketiga itu yang season 2. Bukannya Season 3. Oh, season 3. Iya. Yang ketiga ini Tomodachi Game. Siap. Jadi bisa lu jelasin sedikit dari mulai Spy X Family, kemudian Kaguya sama Tomodachi Game yang sedikit aja tapi padat dan akurat. Maksudnya gimana nih kan gue kan tim batch belum itu. Maksudnya yang buat gue tertarik sama anime itu. Iya. Betul. Jelasin aja kenapa lu milih 3 itu. Iya, kenapa lu milih 3 ini? Kenapa lu mau nge-batch 3 anime ini? Nah, yang pertama tuh Spy X Family. Karena kayaknya gue liat di cuplikan-cuplikan internet, ini anime tuh seru gitu. Oh, banyak iklan. Jadi itu yang bikin lo buat nonton. Iya, tapi nanti. Nah, terus Kaguya. Kaguya karena gue udah ngikutin dari season 1. Makanya dan itu animenya bagus, gue mau nonton lagi lah gitu. Oh iya, paham. Oh, di next seasonnya. Oke, siap. Ya, gue nungguin lagi. Nah, yang ketiga ini kan Tomodachi Game. Ini anime baru ya? Itu sebenarnya anime baru. Nah, itu gue sempat nonton episode satunya. Nah, terus gue kebablasan baca manga sampai
sampai chapter terakhir. Waduh, Itu aduh. itu penyesalan sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak sabaran gue. Tapi Anda udahlah, tuh udah tipikal kebebasan juga. wibu yang greedy ternyata ya. Apa tuh greedy? apa itu? Greedy, greedy jelasinnya gimana ya? Ya mungkin yang kebawa nafsu lah. Indonesia yang kebawa nafsu deh. Greedy is Yang good. yang 9999. yang merasa kurang kayak, aduh kayaknya animenya kurang nih kalau nggak dilanjutin. Coba kita search manganya kali ada. Nah, Ternyata ada nah, dan iya ada itu. animenya lebih jauh. Itu. Nah, iya itu. Ya udah mungkin itu aja. Oh gitu. Cukup sekian Ya. dari lo. Ada yang mau tambahin Cukup nggak sekian dari dari lo? gua. Nggak ada Oke, sih. makasih untuk Akei atau Alip karena sudah dijelasin anime yang menurut dia masuk top 3 list untuk musim ini. Jika kalian suka atau kalian sudah nonton, kalian bisa teks di kolom komentar bawah dan kalian bisa ngasih saran dan apapun juga. Oke, balik lagi ke topik. Jadi untuk second person, gue bisa serahin ke Blob ya, alias Angga. Untuk Angga, gue persilahin waktunya. Oke, makasih. 3 Ya, anime musim sama-sama. ini yang gue demen ya, yang gue rekomendasiin buat yang nonton juga. Udah sih salah satu dari Yake tadi udah disebutin, Kaguya salah satunya. Alasan nonton gue rekomendasiin Kaguya tuh dari mulai cerita, terus gue demen romance juga kan ya, romance si Kaicho sama si Kaguyanya kan emang seru banget. Oh, seru Hmm. banget. Oke, siap. boleh. Ditambah tuh yang bikin gue demen sama ini anime itu sifatnya si Kaguya aja itu loh. Ya karena ada Kaguya lah ya kan. Iya, si Kaguya itu Gue boleh namanya. Judulnya Kaguya coy. Kalau nggak ada Kaguya aja bukan Kaguya Iya, judulnya. aja Kaguya sama. Ya gimana ceritanya kalau bukan the first impressionnya tuh ya Kaguyanya ya kan? iya. Ini pas Kaguya yang kayak ngeblus ya. Malu-malu Iya. gitu lah. Malu-malu, Blusing. blusing. Oke. Bisa pas momen ngomong dalam hati ya gak? Iya, pas ngomong banget bisa Mantap ya. KW banget, Cok. Terus ditambah ada side romance lagi kan dari si yang bendaharanya, tau gak lu? Iya, Iya. tahu. Si Cika. Cika. Kan bukan si Cika yang pakai Bukan Cika yang Miko. yang Shigami. satunya. Iya. si Kami yang sama Oh si iya Kami. iya. Oh, side bendahara romance ya sama dia. juga itu. Cika sekretaris. Sekretaris Oh, ya. iya. Gue lupa. Ada si Cika. Itu gue rekomendasiin buat lu semua sih, ini Kaguya udah best banget deh. Terus yang buat yang kedua gue buat rekomendasiin Komisan yang season 2 nya. Komisan. Oh iya Iya. bang. Tapi gue denger di beberapa episode ini Komisan grafisnya menurun. Bukan bisa dibilang Apakah benar? menurun sih. Bukan bisa dibilang menurun sih, malah lebih imba sih kalau gue bilang sih. Ya. Serius lebih Buat imba. beberapa episode akhir maksud gue. Gue sempat lihat tuh. Oh. Pendapat lu gimana? Kalau menurut gue sih lebih bagus. Ada kurang-kurangnya itu anime perfect sih kalau buat gue. Soalnya gimana ya? Ini anime kan istilahnya gue demen romance ya, gue jadi nggak nyaranin yang rekomendasiin yang romance saya dah. Dari cerita si Komisan yang nggak bisa ngomong dibantuin sama MC-nya sampai punya teman 100 ya, 100 sampai 1000. 1000. Oh. Nah, alasan gue rekomendasiin ini anime tuh gara-gara terus tahu tingkahnya apa Sanane Jimmy itu. Oh si Najimi. Sana Najimi, teman semuanya, teman masa kecil semuanya. Masa kecil. Iya. Teman masa kecil semua orang. Semua orang satu sekolah teman masa kecilnya semua. Iya, gue bingung itu satu sekolah, satu sekolah temennya semua. Terus sampai di episode terakhir kemarin ya kan belum tamat kan sekarang ya? Belum. Itu Satu lagi kalau nggak salah deh. Oh, itu udah perfect banget sih menurutku buat rekomendasi ini anime. Terus yang ketiga gue jalanin rekomendasiin Awashi. Yang nonton gak di sini? Awasi. Saya Awasi. Saya Aku nonton tidak. tapi baru berapa episode doang sih. Tapi emang
patut masuk rekomendasi sih katanya itu anime. Ya. Anime bola kan sport kan? Iya, Ya, sport. Iya gue tahu tapi belum nonton. Oh jarang ya. Perempuan ya. Ya apa Kenapa? anime sport gitu buat lebih jarang hype maksud gua kalau anime sport gitu mungkin untuk beberapa musim ada yang hype ya, mungkin kayak Haikyuu atau Kuroko dan lain-lain. Mungkin yang gua dengar yang gua pernah tahu sih, atau mungkin karena gua jarang nonton anime sport juga ya, buat anime sport yang hype atau mungkin bisa jadi rekomendasi sih untuk belakangan ini sih agak kurang jarang gitu ya. Jadi lanjut. Ya, saya paham perasaan itu. Jadi gue rekomendasi awasi sih gara-gara sikap MC-nya sih yang terlalu percaya diri banget kan, dari nol gitu, dari bola kampung lah sampai direkrut kan gitu. Itu seru banget sih dengan cita-cita yang mau jadi pro player, pengen ngebanggain bakat keluarganya lah kan. Kampungnya, mau bagian kampungnya. Pengen ngebanggain orang tua. Ya kan dia dari keluarga. Bagian kampungnya. Ya kan dia dari keluarga nggak mampu kan, jadi dia pengen bikin keluarganya mampu lah lewat bola gitu. Seru banget itu dramanya. Untung bukan di Indonesia tuh ya. Madun dong, Madun. Kalau di Indonesia jadinya Madun bukan Awasi tuh. Jadinya Madun bukan Awasi. Ya mungkin itu 3 anime yang gue rekomendasiin untuk musim ini. Balikin lagi deh ke Rin sih buat waktunya. Oke, thank you waktunya buat Belum atau Angga. Cukup lumayan menarik ya, di sela-sela banyaknya anime romance, slice of life, misteri dan lain-lain. Dia si Belap ini atau Angga ini kesuguhin rekomendasi yang sport, jadi agak sedikit beda ya. Oke, thank you waktunya buat Angga. Oke, gue bakal lempar lagi ke Pendragon alias Iki. Untuk Pendragon atau Iki, gue bisa serahin waktunya. Oke, buat 3 anime yang gue rekomendasiin sih di sini Tomodachi Game, Spy X Family, sama Dead Life. Sebenarnya gue di sini tim hybrid ya. Apa hybrid tuh? apa Itu tuh? Apalagi tuh hybrid, apalagi tuh hybrid, apalagi tuh hybrid tuh. Jadi gini, gue sebenarnya tim batch, cuman gara-gara clipper bangsat, gue jadi tahu ini alur ceritanya. Maksudnya tolong dijaga. Channel kita itu channel Friendly Fire. Yoi. Bisa ada Friendly Fire, lumba-lumba. Nah aja, sekali. editor tolong ya. Editor tolong kasih suara lumba-lumba. Channel kita itu channel Friendly Fire, nggak boleh ngomong kasar. Aduh, baru mulai giliran Anda sudah mengeluarkan kata-kata berbahaya. Iya. Ada juga. Lanjutkan. Nah, intinya sih yang saya lihat dari clipper tersebut, mulai dari Tomodachi Game dengan MC-nya yang nggak naif gitu kan, kayak keren aja gitu. Jadi tertarik buat nonton anime tersebut. Udah gitu kan si Katagiri Yuichi ini kayak apa ya? Genius gak sih? Jatuh genius gak sih? Genius. Lumayan lah. Masuknya ke psikopat sih itu aja. Masuknya psikopat kalau kata gue sih. Iya, jenius plus psikopat jatuhnya. Dia satu sisi dia emang jenius, dia benar-benar ngelakuin semua hal atau segala cara untuk win kan. Nah, tapi psikopatnya itu dari aksinya dia loh, atau gerak-geriknya dia buat ngerencanain strateginya itu. Kelihatan juga dari mimik wajahnya nggak sih? Iya, kalau dari art jelas, kalau dari art jelas. Itu jelas. Dia kayak evil hero gitu. Yes. Iya, kayak main villain lah. Enggak main villain lah. Bukan villain, Enggak villain. evil hero. Dia bukan masih evil hero, lebih ke evil hero. Oke. Bukan main villain ya. Pokoknya, karena sifatnya yang nggak naif itulah, jadi tertarik. Terus buat selanjutnya Spy X Family ya karena clipper juga. Saya buka TikTok baru rilis itu full FYP Spy X Family semua, jadi
Hitungannya kayak nggak nonton satu episode tapi gara-gara TikTok itu berasa nonton satu episode anjing. Santai, santai. Bahasanya, Bisa boleh. Memang terkadang media sosial itu bisa membunuh Anda. Makanya jangan main TikTok. Facebook is the best. Sama Facebook juga sama. Facebook langsung full episode, 1 episode, goblok. Wih, kakaknya. Udah. Fred. Santuy. Kalau Facebook langsung nonton 1 episode, gak usah ragu-ragu, gak potong-potongan. Jadi gak ketinggalan, aman. Ya buat Dia hanya alasan mencari sebuah selembar. Oke, lanjut. buat alasan suka sama Spy X Family sih karena karakter Anya-nya sih yang ngeselin. Oke. Bocil. Ya, kalau itu Gua kira itu mau no debat lah ya. Ya, benar. Kenapa Lip tadi ngomong apa Lip? Gua kira suka yang itu. Apa tuh? Yang loli-loli. Udahlah. FBI, Oh. FBI, FBI open up. FBI. Oh, saya bukan Dia loli kok ya. ingin menunjukkannya di sini. Jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan ya. Iya, siap. Nah, lanjut, siap, saat lanjut. Buat selanjutnya Dead Life. Ya, Aduh, kalau itu kayak- Udah ini yang Deadlife nggak usah dijelasin, udah tahu Kurumi ada Kurumi makanya udah. bilang, kan Udah. pas dijelasin yang ketiga Deadlife kayaknya perlu dijelasin nggak sih? Gak usah, udah. Karena ada Kurumi udah ribet banget, udah. Ini kan tapi kan rekomendasi dia udah biarin jelasin aja ya. Ya iya udah pasti Udah, dijelasin boleh. pasti karena ada Kurumi, udah nggak Tapi usah, udah. ya udah dalam tanda kutip ya, nggak boleh nggak jelasin karena ada Kuruminya. Oke, Buset. lanjut. Lu kok gitu? Nah, ya kan udah makanya gak usah ditanya. Nah, kan. Udah gua bilang udah pasti jawabannya karena ada Kurumi, udah. Lu jelasin gue yang lain gitu. Misalnya gue Ya, nonton apa karena kayak gitu videonya dari baru. mulai animenya atau apanya. Story-nya gitu. Enggak mungkin, pasti alasannya karena ada Kurumi, udah fix udah. Ya bener sih, bener juga sih. Ya salah, udah. bener juga. Udah fix udah. Ya udah sih, Udah, Alasannya salah Kurumi. Tuh kan? Itu udah itu. Kurumi. Karena Kurumi udah. Gak apa-apa Ki. Kasihan Gua penontonnya juga dong, agak sedikit spesifik boleh lah. Iya. Ya, Kita ya, personal banget ya kan. Ya spesifiknya karena ada Kurumi, udah. Udah, emang karena ada Kurumi aja dia nonton, udah. Oke, jadi apa Anda mengakui lu nonton Dead Life tuh karena ada Kuruminya? Ada alasan lain sih sebenarnya. Oke, Oke, apa? boleh silahkan. Karena fight-nya mungkin kan gue suka anime action tuh karena efek visual dari action tersebut ya kan. Sama fan service. Sip. Aduh. Karena fan service. Yoi. Dan Fan alasan lain service satu ya? lagi. Iya, satu alasan lagi. Jangan dipotong ya. Diam kalian. Oke? Diam. Karena Kurumi tuh karena udah diem kamu Udah, ya itu kamu Rian. udah tahu. Skip aja boleh Udah, gitu. kalau itu kayak cukup ya. Kalau untuk bahas satu karakter Kurumi tuh kayaknya kita bakalan gelut lagi deh. Jadinya gak usah dibahas dah. Lagi nipis. Ya ini satu. Sagirin. Loh, Berikan saya Ki, satu lo- kata, please. Jangan mancing. Jangan mancing, weh. Mulut gue ingin berkata kasar. Weh, jangan Satu mancing. kata Udah, cukup apa, lah ya. Iki? Kayaknya untuk Iki cukup lah. Untuk kata Gimana? apa? Tunggu dulu Satu bentar. kata? Oke. Alasan lainnya karena Kurumi tuh meo tadi ngomong meo cuk. Itu imut banget. Enggak bohong gua. Bodo amat. Udah. Skip. Lanjut. Udah nih, cukup. Jadi penjelasan buat lo cukup, udah segitu aja. Ya cukup. Luar Oke, biasa. thank you waktunya buat Pendragon atau Iki. Luar biasa sekali penjelasan Anda. Kayaknya sih mulai dari Alif ke Angga tuh kayaknya yang lumayan agak kontroversial tuh lu doang ya. Tiap kali podcast memang ada aja. Ada aja udah. Boleh. Ada aja kelakuannya. Karena dia Ada. ninja. Karena
Ada aja hidup lu emang lip. Kiki. Gue sih Salah sebut. kan? Sampai ketuker kan tuh. Aduh. Dan otot. Oke, lanjut back to topic guys. Back to topic ya. Oke, makasih buat waktunya Pendragon atau Iki. Oke, Yes. selanjutnya gue bisa serahin ke bawahnya Iki, Rian alias Rian. Terserah dah gue mau manggilnya gimana, yang Iya. Rian. Emang udah Rian, udah nggak usah dipakai alias lah. Ya udah, untuk waktunya gue persilahkan buat lo ngejelasin. Ya kalau dari gue ya pasti sama. Salah satunya pasti ada Spy X Family. Terus yang kedua itu Paripikome, udah pasti anime gue banget. Anjir. Oke, anime lu banget, dapat lo gimana Yoi. ya kan, anime lu banget ya kan. Yang terakhir ada Honzuki no Gakukoju. Dah itu aja sih. Cuma 3 kan? Iya, emang cuma 3 no, berapa? Ya udah itu aja cuma 3. Alasan gue suka sama Spy X Family karena ceritanya tuh menurut gue anti mainstream sih. Ya sih emang anti mainstream sih. Menurut lo? Ceritanya anti mainstream. Kalau menurut gue ceritanya anti mainstream. Bukannya Iya. alur ceritanya diambil dari kisah nyata ya? Enggak. oh gue loh. Enggak. Maksudnya kan jarang ada manga atau anime kayak gini kan yang mata-mata tapi dia harus nyelesain mata tugasnya dengan cara punya keluarga kan, jarang kan? Oh, Nggak ada, iya. bukan jarang. Ya iya maksudnya udah nggak ada kan? sih. Kan rata-rata Lebih anime mata-mata ya udah mata-mata aja udah tugasnya dia. Ya udah cuma sendiri. Iya nyamar-nyamar doang udah. Kalau ini kagak, kayaknya anti mainstream banget menurut gua. Terus satu lagi juga alasan gue nonton Spy X Family ya karena kelakuan Anya yang di luar nalar. Komedi banget. Iya, Yoi. komedinya ya kan. Nggak bisa. Kayak kemarin episode terbaru kemarin tuh, aduh, itu tingkah lakunya konyol banget. Yang lempar bola. Dapat abis ulangan Bang. dapat nilai jelek. Ya, buset dapat spoiler gue. Bodoh amat gue spoilerin. Nah lu yang nonton bat, nah spoiler. Gue nggak Ayo. peduli spoilerin orang. Saya Terus- tidak merasa di-spoilerin ya. Aduh. Saya Iya. tidak merasa di-spoilerin. Soalnya udah di-spoilerin TikTok. Terima kasih TikTok. Terus yang kedua ada Paripikome. Waduh. Oke. Kenapa gua suka Paripikome? Ya karena Karena Ya itu. Bu Bamba, ciki-ciki Bamba. ciki-ciki bam. Enggak. Aduh, kok ciki-ciki bambang sih malah jadi bahan Enggak, opening enggak. tuh. Karena ini apa namanya? Taktiknya si Kome lo itu bener-bener salah satu anti mainstream juga. Anti mainstream dibilang enggak ya? Anti Enggak mainstream sih. sih Enggak ya? Maksud gue Dibilang ini anti mainstream lebih enggak ya? ngambil sejarah. Ini lebih Enggak, cara ngambil tapi sejarah sih, maksudnya bukan sejarahnya yang gue bahas. Gimana Oh, taktiknya. di mana semua anime balik ke masa lalu. Nah, ini malah balik dia malah ke masa jadi depan. masa depan. Iya. Iya. Itu kan kayaknya Format jarang baru banget ya. kan. Iya, kayak format baru. Nah, di sini tuh sumpah lu keren banget. Kome itu kalau buat yang nggak tahu Kome itu Zugeliang ya. Iya. Ya gua ngasih FYI aja, FYI. Ah, Ya, itulah. Galing apa? For your Zugeliang. information, iya Kome itu mungkin Kome itu bahasa Jepang. Tapi di bahasa Cinanya itu namanya Zugeliang. Cina bahasa Cina Zugeliang. Nama Oke, aslinya. Kome itu panggilan doang bisa dibilang. Nama Zugeliang kok kayak nggak asing ya? Ya Zugeliang dari Dinasti Warrior. Dinasti Warrior. Oh gitu. Benar-benar. Jadi itu anime ini tuh apa menjelaskan tentang sejarah waktu China ini lagi masih Enggak, Pak. Lu kalau belum nonton Paripikome enggak usah ngejelasin dah. Kagak ada menjelasin sejarah kagak ada. Ngejelasin juga kagak sejarah ini anime kagak ada anjir. Mosi gua nih. Tapi Alur ceritanya mah. cuplikan-cuplikannya tuh apa dari strategi itu ngambil ke sejarah banget, men. Tapi itu cuman ngambil dari strateginya doang, bukan dia nyeritain sejarah. Kagak ada sejarah-sejarahnya. Gak pernah lihat gue tuh flashback malahan aja. Iya, nggak ada malah di flashback-nya, waset. Ada episode sebelum kan gue jadi spoiler kan tuh. Udah jadi Iya. dah.
Dia cuma ngobrol sama itu doang, tuannya doang, udah fix. Itu flashback mobil cuma sebentar. Cuma flashback bentaran doang, itu juga karena dia ketiduran. Oh enggak. Kagak Kan anjir, itu gara-gara kaget. ketiduran, Wow, kaget wow, tuh. kan. Wewe. Itu Iya. saking wow Bisa dilanjutin nggak? Kenapa tuh? Iya udah, nah Terus Terus? spoiler banyak banget ini. bodo amat, Gila. Nggak kasihan sama ibu baru. bodo amat siapa suruh jadi team badge. Kadang-kadang memang begitu tim Bats tuh banyak plus minusnya emang. Ya udah Ada- gitu aja sih. Karena jadi tuh si Kome atau Zugeliong tuh bikin taktik buat si Eiko gimana dia bisa jadi penyanyi terkenal, itu keren banget sih. Dan suaranya Eiko itu aduh the best banget buat gua. Waduh, Obat gua sama suaranya Eiko. Kondo KED. Ya, terbaik. Yoi, terbaik. Terbaik. Weh, jadi kantok-kantokin ntar yang ada. Terus yang ketiga ada ini Honzuki no Gakokujo. Tahu gua Jadi Nonton tuh nggak? pada nonton nggak? Pasti enggak lah, jelas. enggak. Enggak, saya enggak. Gue yakin lu pasti Bukan nggak ada yang anime nonton. saya. Soalnya emang salah satu anime yang gimana ya, jarang ada yang nonton sih kayaknya sih. Tapi Walaupun nilai, ratingnya, Artinya walaupun rating di Mal bagus 8,12, ya ratingnya iya bagus. toh. Iya. 8 ke lebih atas. bagus dari Aohashi yang tadi si Angga sebutkan. Beda genre, Pak. Beda genre, Pak. Ya maksudnya tapi lebih bagus. Kita nggak membandingkan ya. Enggak. Iya, iya. Kita nggak Sama membandingkan ya. sama Tomodachi Game aja anime gue masih lebih bagus ratingnya. Aduh. Ya, op. Ya udah, enggak. Dia memulai perang. Prit. Ya op, Jadi- Prit. Anda jangan Jadi membuat perkelahian ya. jadi tuh gue suka dan gue nonton karena ya gue udah nonton season 1 season 2-nya. Jadi tuh ceritanya si karakter utamanya Loli, karakter utamanya Loli. Terus dia itu sebenarnya dari masa lalu ya, dari masa depan gitu. Dari Jepang, terus dia meninggal, reinkarnasi tuh. Reinkarnasi jadi seorang Loli. Nah, di tubuh reinkarnasinya itu jadi kayak ketinggalan zaman masa lalu lah. Nah, di situ dia demen banget baca buku dari dulu pas di Jepang. Jadi dia akhirnya berusaha menciptakan buku dah tuh di masa itu. Nah, perjuangannya dia ngebikin buku itu seru banget sih. Dari Cuma dia buku. Jadi anime ini tuh menceritakan tentang apa ya kalau boleh tahu? tentang buku. Novelis Bikin kah? buku Jadi dong. tentang seorang Loli yang suka banget membaca. Dah, itu doang intinya. Terus kayak punya impian jadi novelis gitu? Enggak ada. Dia cuman demen baca buku. Dia cuman pengen bikin buku biar bisa dibaca sama dia. Udah itu doang. Waduh, Tapi mind blowing sekali ya. tapi tantangannya banyak banget. Jadi dia kan orang miskin ya bisa dibilang. Orang miskin itu nggak bisa dapat akses buku, makanya dia menciptakan buku untuk dirinya sendiri. Oh, oke. Nah, sebelum dia menciptakan buku, tantangannya itu ada aja, dari dilarang sama ini, alat-alatnya diremehin, diituin, pokoknya ada aja dah. Udah gitu dia masih bocah 7 tahun apa 6 tahun, lupa gue, masih kecil dah. Nah itu yang bikin gue suka sama anime. Pokoknya kalau di download bajakan di Kusonime, nama judulnya Ya, judul bahasa Indonesianya Loli udah. Loli baca buku. Ntar Dah, itu aja dari bentar, gua. gua mau nanya, itu apa ada romance-nya gak sih? Nggak ada romance. Seriusan gak ada? Cuman fantasi sama slice of life. Itu gua Waduh, awal mau berat juga nonton ya, cuman gua lihat covernya kayak males banget. Itu kan karakter Ada. utamanya si cewek satu itu. Iya. Sisanya gambarnya belakang cowok semua. Gua bilang wah Itu romance. cowok bukannya Diperebut, romance, itu support dia semua, cuman pesupport dia doang. Gak ada romance-nya. Fantasi sama slice of life, udah itu doang. Ceritanya sih menarik sih, main tuh kayak nanti gua tonton Ya, deh. boleh buat jadi rekomendasi boleh sih. Ya seru, Apa, karena emang melihatnya santai. itu. dan Kayak- satu lagi gue kasih penjelasan. Anime ini udah tamat, guys. Ya di season 3 ya. Season 3-nya udah tamat, jadi kalian bisa nonton sekarang juga. Oke. Untuk Team Bats nih, tonton. Download bajakannya sekarang Gimana Tim Best juga. suaranya? Download bajakannya sekarang juga. Sepertinya itu bukan anime saya skip.
Ya enggak, gue enggak ngasih tahu lu, gue cuma ngasih tahu tim base di luar sana. Pede banget sih lu. Kan yang ada di sini tim base gua. Enggak, gue ngasih tahu yang nonton doang. Kagak gue ngasih tahu lu. Gua juga termasuk tim base. Enggak, gue enggak peduli sama lu. Moderatornya ada ngomong nih. Ya bang, maaf bang. Udah, apa cukup sampai situ aja? Udah. Lanjutin. Itu aja. Panjangan gue kalau ngomong lagi. Itu aja. Oke, siap. Oke, makasih buat waktunya Rian alias Rian karena namanya Rian. Gak usah, udah Rian aja, gak usah Rian alias Rian anjir. Temen banget dia jawab Itu terserah gue, moderatornya gue. Dah. Oke, not bad. Temen banget dia jawab yang ini. Not bad. Oke, makasih waktunya buat Rian, buat member last, bukan member last sih, tentunya anggota terakhir sebelum gua. Sekarang Giliran Zeteru atau Heru, bisa dijelasin top 3 anime musim ini yang lu rekomendasiin buat nonton kita semua. Oke, lu keren lu, mantap bro. Oke, lanjut silakan Bang. Belum. Iya. Enggak, Rian kayaknya udah nangkep soalnya tadi gue sempat telepati sama dia. Iya itu tahu. Kita kan pernah belajar telepati bareng. Iya di Kaskus ya. Apa mungkin bukan karena hubungan saudara yang ini? Enggak, kita pernah belajar. Enggak, kita pernah belajar telepati di Kaskus. Iya. Oke, jangan-jangan dia bapak dan ibunya Anya. Wah, Jangan-jangan kan. Lanjut, Ru. jangan, lanjut. Oke. Pertama Kaguya. Waduh, Kenapa Kaguya? Pertama Kaguya best girl. Oke, bener. Terus? Enggak deh. Gue Cika. Best grill. Oke, lanjut. Iya, kedua karena komedinya gue suka banget. Kayak tadi yang nggak jelasin banyak lebar, kurang lebih sama ceritanya juga gue suka. Ya udahlah, di situ Kaguyanya banyak banget momen moenya, anjrit dah. Udah nggak ada lawan gitu. saya Udah nggak ada lawan nih. Saya mengerti apa yang Anda rasakan. Gimana mau ada lawan orang judulnya aja Kaguya. Ya, kamu Ya, Pantes kalau ya mau tadi ketika Oke. Iya, gimana? Pantes tadi ketika Bang Angga membicarakan tentang Kaguya, kamu sangat excited. Gue tadi pengen Ternyata nahan ini buat di sesi gue, tapi susah buat tahan, seru emang. itu emang rekomend banget. Iya. Recommended Apalagi banget itu. openingnya sih. Openingnya the best gak sih? Oh iya, openingnya Kaguya lu bagus sih. Bagus banget. Catchy. Baby Do, yang itu bukan sih? Itu yang kedua. Daddy Du kan? Daddy Du. Daddy. Iya. Daddy. Emang tadi gua ngomong apa? Daddy. Daddy. Ada yang denger baby, ada yang denger daddy, ada yang denger babi. Dan dengar Babi lu kalau gua itu mah. Kamu Anda ngegas, Anda tidak suka dengan saya. Prit. Ading, gua tau Ding lu paling jago Ding, udah Ding lah. Aduh. Tolong lu yang ini di-cut ya. Tolong ya, yang ini lihat dong. Gua nggak mau mencari masalah ya. Tolong ya. Nggak usah diterusin juga, Ru. Gua coba buat nge-cut, lu malah terusin, Ru. Aduh, sangat cuma Ru. Nah, lanjut dah. Ya udah, gue boleh nerusin kan nih? Boleh. Boleh. Next Parity Koume. Oke. Awal gue pikir ini anime lucu-lucuan aja karena cerita tentang si Juge Liang ya kan, reinkarnasi ke Jepang modern. Dunia modern nih kan. Bergelut di dunia musik. Tapi setelah gue nonton sampai akhir, ya no comment sih. Intinya anime ini gue Bagus rekomendasi. kan? Bagus kan? 10. Iya, emang the best. Kalau Iya, Spy, boleh. tadi gue sempet bingung ini apa Spy X Family ya. Tapi Spy X Family tuh terlalu bagus banget di awal, pas ketengahan kesananya tuh menurut gue kurang. Iya kan, dia kan fokus ceritanya kesana sini lah kalau gue bilang. Jadi Iya, main karakternya banyak juga sih. ya, jadi sebenarnya ceritanya nggak fokus. Bisa kita ganti. Jadi Iya. kalau Spy X Family kan 3 sudut pandang itu. 3 mega. Kalau ini fokus ke si Eiko-nya dan dia dua Zugeli. itulah. Eiko dan Zuge Liang. Ini bagus banget anjir, gue nonton apa langsung wah meledak dah bagus dah. Meledak. Apa tuh yang meledak tuh? Apa tuh yang meledak? Biji lu meledak. Prit.
Anda dipancing dikit keluar ya kata-katanya ya. Dulu mat. Oke, cukup sekian dari lu, itu aja, nggak ada yang mau tambahin. Gue baru jemput 2 anjing. Parah banget ya. Baru nyebut dia ya lupa. Belum, sorry. Orang baru Sorry. nyebut 2, gila. Sorry. Lupa. Ya udah maafin. Ada terakhir. Gue pikir tadi udah 3. Ya, terakhir Machikado Mazoku season 2. Machikado Mazoku S2. Udah ada yang nonton belum di sini? Belum. Season Gua nonton. satunya ada yang tahu gak? Satu gue nonton. Oh, ya, Aman. intinya iblis pinggiran kota. Ceritanya tuh tentang iblis pinggir kota yang dikutuk miskin sama Maho Shoujo. Fokus ceritanya tuh di iblis yang dia tuh pengen jadi kuat supaya bisa kalahin Maho Shoujo buat ngilangin kutukannya itu. Terdengar seperti anime serius sih, tapi Tidak serius. Tapi ini anime slice of life comedy. Soal komedi tidak ada serius-seriusnya ini anime. Jadi tuh si iblisnya itu lemah banget, sedangkan Maho Shoujo-nya itu OP banget. Terlalu OP. Dan ternyata mereka itu satu sekolahan, Iya, cuman beda itu doang. beda kelas. Ya setelah itu banyak hal terjadi dan akhirnya si Maho Shoujo itu malah ngebantu iblisnya latihan supaya lebih kuat. Padahal buat ngalahin dia. Iya. Ya kurang lebih awal ceritanya gitu. Kalau dibilang gua suka aja karena apa? Ya karena ceritanya sih dan komedinya tuh lucu banget sih. Komedinya lucu, terus juga alur ceritanya dikira awal-awal kan kayak komedi, ternyata ceritanya juga seru anjir. Sampai season 2 terutama kan udah mulai fokus banget, ceritanya udah kayak serius lah. Nah, jadi Ya yang udah. ngebuat lo buat kerekomendasin anime yang terakhir tuh di mana? Ya intinya kalau lu cari yang slice of life komedi, Maho Shoujo, iblis gitu kan, dan artnya juga oke lah, oke banget. Menarik. Bagus. Ya ini gue tambahin Not bad. satu lagi. Gue tambahin satu lagi, tapi ini mungkin agak gimana gitu. Pokoknya yang demen Yuri mungkin juga ini anime sangat rekomendasi sih. Jangan dong. Ya, tolong ya Yuri. Aduh, tolong ya nanti dulu ya yang Yuri ya, dulu ya. Ya animenya bukan tentang Yuri, tapi kan karena karakternya tuh cewek semua, jadi ya mungkin kalau itu imajinasi si penonton. Iya, kalau mungkin Anda suka Yuri, nonton Yuri, jadi ya mungkin ini jadi nilai plus lah. Betul. Apa tuh? Ya jadi nilai plus ya kan, ya udah. Oh gitu. Menarik, bagus. Oh, jadi anime ini ada jadi anime ini tuh ada sisi ke Yuri-Yuriannya untuk orang-orang yang bisa melihatnya gitu. Ya betul. Tapi enggak juga sih. Emang dari animenya juga karena isi cewek semua anjir. Iya, emang isinya cewek semua. Oh, Jadi mungkin itu fantasi penonton masing-masing lah ya. iya. Bagus. Gampang. Not bad. Not bad. Udahlah. Lama-lama gue star platinum nih, gue ora-ora tuh nih anjir. Ada kesel ya. Udah. Ini Aku ada emosi. Siapa nih buat nanyain gua nih? Ya Udah kalau lu gitu. tanyain diri lu sendiri. Kalau gitu kita tutup aja Gua ya. sendiri. Makasih untuk hari ini. Moderatornya gua Jangan lupa tinggalin komen. Belum kelar kampret. Parah banget, sedih banget. Gue gak ada yang mau ditanya. Gue gak punya temen kayaknya di sini. Iya, emang lu paling jago soalnya. Iya. Aduh, semua anjing, kena lagi. Iya siap. Oke, kalau- Gue yang paling jago dan gue yang paling segalanya. Terima kasih. Oke, kalau- Ya udah tanyain. Oke, kalau gitu langsung kita tanya. Gimana buat Rin alias Iding 3 rekomendasi anime musim ini menurut lu itu apa aja?
Jadi ngasih Silakan. Lu kenapa nyebutin real name gue 3 kali? Gak real name dia itu nama panggilan. Ya udah, alias Oke. Haidir, alias Iding, alias Haidir, alias Iding. Ya silakan. Iding aslinya 4. Maaf, atur Pak, atur. Oke, gua udah ngebuat list, dan list yang gua buat ini dari mulai yang agak berat, santai, plus enjoy. Paham kan? Oke, makasih, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Dah tutup yuk, tutup. Sumpah kasihan lu. Gue udah gitu ya, gue kan udah terlalu kan gue mau drakor gue untuk ya. Kalau gue ngambek aja dah, ngambek lah gue. Oke, pertama untuk anime, gue lanjut nih. Gue lanjut gak nih gue? Ya, Boleh, boleh. Tapi gue lift dulu ya. Apa itu? Ya kok gitu sih, parah banget gila dia lift guys. Parah banget dia malah lift. lanjut Oke, canda. Untuk anime yang agak berat, gua rekomendasiin Tomodachi Game. Kenapa gua rekomendasiin Tomodachi Game? Dari genre aja udah masuk ke misteri. Dan kenapa anime ini gua rekomendasiin? Satu, ini bener-bener anime game yang bener-bener pure mengandalkan kejadian yang ada di lapangan. Kalau kayak tetangga sebelah kan, kan udah di TKP kan. Kalau tetangga sebelah tuh ada juga tuh game ya kan, tapi kan ke TKP atau kasus pembunuhan. Kalau ini kan benar-benar purely game. Buat gua yang di scenes yang menurut gua rekomendasiin tuh pas di game kedua yang pas di ular tangga gitu deh, yang nangkep satu bukan penjahat jatuhnya ya, kayak Pengkhianat. pengkhianat lah, satu pengkhianat dalam satu tongkrongan nih. Lu ada kan nih? Kayak di Maria ada pengkhianat juga nih. Ada kan nih? Ngaku aja dong ya. Lu. Udah lu ding aku ding. Gue lagi aja malah gue nanya bisa di gua anjing. Yang pasti bukan gua sama Iki. Gua dari kemarin sama Iki terus gua sibuk bantuin dia jaga multiverse anjing. Sibuk bantuin dia Alibi jaga alibi lu bisa aja. Bisa aja lu anjir lu. Makanya ada satu orang yang putih ya Gaki. Yoi. Iya, kita Ya, lu kan berdua. Ya Lah, kan gua pengkhianatnya sama- satu. Gue sibuk sama Angga, gue Iya betul. ngajarin Angga Apain? Photoshop, Iya. ngajarin Angga Photoshop, Ya. Ayo. bikin Oke, kotak berarti- kagak bisa dia di Photoshop. Sekarang udah lancar. Udah lancar. Apa jadi ngatur ke Photoshop? Kampret. Berarti pengkhianatnya antara Iding sama Alip nih. Iya Gue benar. sih pede, gue sih pede kayak si Alip nih, pede banget gue. Kenapa lu bisa sama Alip? Biasanya sih nih. Lu malah Biasanya nih. mencurigakan ya kan? Biasanya yang nuduh. Iya benar. Kok bisa-bisanya nunjuk saya? Bisa-bisanya. Gak ada apa ini? Biasanya yang nuduh ini udah fix, udah bener kan kata gue. Capek banget dah. Ya mungkin di sini situlah yang menurut gua benar-benar beda dari anime game yang lain ya. Oh. Dan di Tomodachi Game juga benar-benar kayak otak banget lah buat nontonnya. Kenapa gua bikin ini di paling atas, karena ini benar-benar anime yang bikin gua ngestop buat bacain rules, kampret emang. Harus di stop, tadi baca, oke lanjut lagi. Itu sih yang buat gua jadi rekomendasi anime ini. Terus kedua, ini anime genre santai ya. Apa tuh? Apa ya? Judulnya Maharensa wa Hakarenai. Harensan. Aharensan udah itu aja. Aharensan. Intinya gitu aja. Aharensan lah. Tadi kan Kaguya sama ya kan. Nah ini Aharensan. Jadi menceritakan satu tokoh karakter cewek yang super duper yang nggak bisa ditebak apa maunya dia ya kan. Orangnya terlalu kecil dia Pak. Ah, Sampai harus dibenci. Siapa tuh yang kecil? Gua kah? enggak, Minase Inori. Oh Suara- ini ya si Aharensan. Suara Harensan kan sampai dibisikin gitu kan. Iya, sampai harus Bukan dengerin, dibisikin lagi, itu jatuhnya dekat kuping. Iya udah sebelah. harus didengerin dari pakai kuping sebelah anjir. Udah kayak ngebisikin, tadi lo bisa nonton Hentong ya. Gitu.
Enggak gitu. Enggak gitu. Kita kan kalau nonton bukan. Hentong, kalau nonton Hentong jujur-jujuran di sini mah. Ayo, siapa yang tadi habis Jadi nonton? nggak ada Ayo, yang tertutup ya kalau bisa nonton Hentong ya. Oh gitu. Boleh. Ya pokoknya intinya benar-benar karakter yang susah ditebak lah. Since komedinya juga lumayan sih, tapi agak sedikit slow alur cerita sedikit slow ya, beda sama cerita anime yang model kayak gini, kayak mungkin boleh gue sebutin yang sejenis kayak gini. Iya. Boleh Kayak sebutin aja. Tanaka-kun, kayak Handa-kun, itu kan jatuhnya kan dari sudut pandang cowok kan. Oh, Nah ini kan sudut pandang cewek gitu ya kan. Nah cuman kalau di Aharen-san ini lebih ke arah karakter karakter cowoknya tuh ini butuh Tsukuyomi banget ya kan. Kurangnya tuh di situ. Koyomi siapa? Yang bikin anime itu Koyomi. anime ini agak sedikit slow gitu. Tsukuyomi kayak Jurusnya jurusnya Madara. Jinpachi. Mungkin Tsukuyomi. Sukomi. Madara. Sukomi maksud lu? Komis. Ya ngomongin Tsukuyomi nggak Madara. Ya makanya Sukomi siapa? Bikin malu anjing. Komi. Itu kayak jurus lawakan gitu ya kan ke si MC-nya, tapi kayaknya nggak ada sih, cuman kayaknya kurang dapet gitu loh. sama Itu sih yang bikin anime ini agak sedikit slow. Terus karena udah masuk ke middle, sekarang ke terakhir ya. Anime terakhir yang bakalan gue rekomendasiin itu Parikikome, sama kayak tadi Heru sama Rian. Menurut gue anime ini benar-benar kayak gue sejujur-jujurnya ya nonton anime genre music ya udah lama banget. Terakhir Bang Dream. Dah, doang. Bohong lu, Ding. Gue nonton anime musik. Iya, Terakhir lu nonton serius. Love Live anjir. Bukan lu terakhir nonton Love Gue Live. gak nonton Love Live, sorry. Gue gak nonton Love Live. Makasih. Season 1, season 2, season 3 gue gak nonton. Oke. Yu-nya masuk. What? Apa sih? Lu si Iki nggak tahu kasusnya, Ding. maaf nggak dijelasin. Iki nggak tahu kasusnya, makanya dia nanya apa sih. Dia nggak tahu kasusnya. Konteks please. Nah, itu nanti di belakang rekordan saja ya. Itu di belakang itu backstand saya, di backstand lah, jangan di sini lah, nggak enak lah, kacau lo emang lo. Kalau buat yang udah tahu sih pasti paham. Kalau yang udah tahu pasti paham. Gue nggak tahu aja, gue taunya gambar Ruby doang gue. Iya. Udah amat lu. Aduh. Ya, yang buat gua rekomendasiin anime Parikikome tadi kan Rian udah ngejelasin, Heru udah ngejelasin. Gua ngejelasin di sininya kayak ya mungkin ini warna baru ya buat music gitu loh. Di samping itu di ceritanya nggak music doang ya kan, ada rappernya bro, ya kan, sedot. Itu juga musik anjing. Rapper juga musik. Iya maksud gua kan music ya udah music aja kan, kayak Bang Dream nih. Ya udah music aja. Kalau rapper kan itu kan kayak emang music tapi kan beda stance gitu lah ya kan, kayak Sama aja apa tuh sih. stance apa tuh? Masih Sama. musik tapi anjing. Musik masuk lu Emang apa? apa sih, anjir? Lu ngomong apa? Gua kagak paham anjir. Aduh, gue jelasin ini gimana sih? Tolong dong bantu gue dong. Aduh. Enggak, masalahnya sama-sama masih musik. Otak gua nge-lag. Lu mau ngomong apa? Iya. Seninya Kan gua bilang, beda, kan itu kan seninya sama-sama beda. music. Yang satu Ah. musik tapi genre lebih tepatnya genrenya mungkin beda. Genre lah, kayak ya kan gue bilang tadi kan stance-nya beda, Pak. Stance-nya beda. Handstand. Mungkin cara berdirinya beda ya kan, stance-nya, cara berdiri. Lu mau gelut lu pakai stance. Iya, lu mau gelut. Udah. Kayak kuda-kuda segala anjir. Terus juga apa yang benar-benar komedinya tuh di sini sih emang dikit ya. Tapi Dikit. yang bikin lu terkaget-kaget tuh ketika pas lagi lu momen tersentuh-sentuhnya kan, tiba-tiba samping lu ada komenya. Right? Bener-bener kayak ini orang ngapain sih anjir, gua lagi momen-momen terharu ya kan, lagi dia habis keluar nyanyi ya kan, set nyanyi ada yang nangis, terus tiba-tiba pas udah keluar nyanyi sebelah dia nengok ke kanan, ya ada dia nih, goblok ngapain lu. Bener-bener kayak agak sedikit merusak mood juga sih anjing, cuman komedi banget sih, dapet sih komedinya gitu pas lagi di situ.
Cukup deh itu aja. Udah cukup dah. Op. Ya udah. Lagi Ya nggak? udah. Dia ada yang mau nambahin lagi gak? Udah aja biasa aja dong. Gak usah ngebahas Ada, saya gitu mau nambahin. kan. Nggak usah skip. Udah, betul. lanjut aja, tutup aja. Saya mau membahas teori. Nggak usah teori-teori, udah ah. Duh, teori apa nih? Ini ada sangkut pautnya sama anime musim ini enggak? Nggak ada, tapi Ya ada udah. di pembahasan ini masih masuk di pembahasan ini. Oke, boleh. Gua sebagai moderator ngasih lo hak. Oke, silakan. Di mute anjing. Gue di mute, Cok. Jahat. Di mute siapa? Ngomong. Kagak gue mute, emang dia jarang ngomong. Jadi gini, teori kan tadi yang membahas pengkhianat nih kan. Nih detektif nih, lihat. Jadi di sini kan yang PP-nya warna pink kan Bang Iding ya. Nah, di Among Us itu impostor biasanya warna merah dan yang paling dekat dengan warna merah adalah warna pink. Jadi kemungkinan besar. Enggak lu itu teori lu, itu Pengkhianatnya teori adalah- lu. Enggak ada, udah tutup. Bisa kalau bahasa ke situ kan jelas. Ayo, vote. Teori dia. Vote. Yang mau vote Iding siapa? Aku. Saya. Klik satu untuk ketik satu untuk nge-kick Iding. Satu. Ketik 2 untuk meng-ban Iding permanen. Dua. Lebih parah aja lu buat gue, kampret. Udah tutup lah. Udah terlalu OT. Udah OT ya. Ayo, oke. Oke, makasih buat semuanya yang udah menjelaskan di topik kita hari ini, dan juga buat kalian semua yang mendengarkan ini, kalian bisa sharing ke kita anime apa sih musim ini yang benar-benar kalian suka atau rekomendasiin. Mungkin kalian punya rekomendasi tersendiri yang bakalan kita appreciate dan bakalan kita tonton juga ketika kita semua punya waktu luang. Oke, kayaknya cukup sekian itu aja untuk topik hari ini. Terima kasih buat semuanya udah menerangkan. Terima kasih telah mendengarkan PTW. Like, comment, share, and subscribe. Oh iya, jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan episode PTW selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Jane, Otsudegi, bye-bye. Just stack, ding, ding, stack, just ding, 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 ding.